Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fulvian dari kelas 15 2B31. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari kelompok saya. Sistem operasi, menginstal dan memodifikasi distro Linux. Menginstal dan memodifikasi distro Linux, mempraktikkan perintah dasar dan sistem distro Linux minimal 5, menginstal software melalui paket manager dan GUI minimal 2 software. Mengenal apa itu Linux? Linux adalah sistem operasi sama dengan Windows, iOS, dan macOS. Melansir linux.com, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras yang terkait dengan desktop atau laptop. Sederhananya, sistem operasi mengelola komunikasi antara perangkat lunak dan perangkat keras. Tanpa sistem operasi atau OS, bisa disebut dengan OS, perangkat lunak tidak akan berfungsi. Beda Linux dengan sistem operasi lain, kayak Windows, macOS, dan Linux. Tak seperti Windows yang tergantung pada satu vendor untuk berkembang, Linux dapat dimodifikasi dan digunakan dan distribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Ini sebabnya ada banyak macam-macam Linux yang bisa ditemukan. Linux berbeda dari sistem operasi lain. Dalam banyak hal penting, Linux adalah perangkat lunak open source. Kode yang digunakan untuk membuat Linux gratis dan tersedia bagi publik untuk dilihat dan diedit. Berdasarkan lisensi open source, Linux tersedia secara bebas untuk siapa saja. Namun, merek dagang atas nama Linux ada pada penciptanya, Linus Torvalds. Linus Benedict Torvalds adalah rekayasawan perangkat lunak Finlandia yang dikenal sebagai perintis pengembangan kernel Linux. Komponen Linux. Komponen Linux, melansir linux.com, sistem operasi Linux terdiri dari beberapa bagian yang berbeda. Ini meliput bootloader. Bootloader pada Linux adalah perangkat lunak yang mengatur proses boot komputer. Kernel. Kernel adalah satu bagian dari keseluruhan yang sebenarnya disebut Linux. Kernel adalah inti dari sistem dan mengelola CPU, memori, dan perangkat peripheral. Kernel adalah level terendah dari OS, atau disebut juga sistem operasi. Unit sistem adalah subsistem yang membootstrap ruang pengguna dan bertanggung jawab untuk mengendalikan daemon. Salah satu sistem ini yang paling banyak digunakan adalah sistem unit yang mengolah proses boot. Setelah booting, awal diserahkan dari bootloader. Daemon adalah layanan latar belakang atau pencetakan suara, penjadwalan, dan lain-lain yang dimulai saat boot atau setelah masuk ke desktop. Server grafis. Server grafis adalah subsistem yang menampilkan grafis pada monitor. Ini biasa disebut sebagai server X atau hanya X. Desktop environment. Desktop environment adalah bagian yang benar berinteraksi dengan pengguna. Ada banyak desktop environment untuk dipilih. Contohnya, Gnome, Cinnamon, Mate, Pantheon, Enlightenment, KDE, XFCE, dan lain-lain. Setiap desktop environment menyertakan aplikasi bawaan seperti pengolah file, alat konfigurasi, browser web, dan game. Aplikasi. Desktop environment tidak menawarkan rangkaian lengkap aplikasi, sama seperti Windows dan macOS. Linux menawarkan ribuan judul perangkat lunak berkualitas tinggi yang dapat dengan mudah ditemukan dan diinstal. Sebagian besar distribusi Linux modern menyertakan alat seperti App Store yang memusatkan dan menyederhanakan instalasi aplikasi. Macam-macam Linux. Berikut macam-macam Linux yang sering digunakan, seperti Debian, Ubuntu, OpenSUSE, Linux Mint. Di sini saya menggunakan Ubuntu ya. Mengenal apa itu Ubuntu, jenis dan kelebihannya. Apa itu Ubuntu? Ubuntu merupakan sistem operasi yang berbasis atau distribusi Linux, atau sering dikenal sebagai distro. Berbasis Debian dan kaya akan fitur di dalamnya. Sistem operasi Ubuntu bersifat open source sehingga bisa digunakan oleh siapa saja dengan gratis. Sebagai informasi, distro merupakan sistem operasi yang didasarkan pada kernel Linux. Ubuntu ini menjadi salah satu dari sekian banyak distribusi Linux yang cocok diinstal pada berbagai perangkat, seperti komputer, laptop, mobile, hingga private server untuk pengembangan server, desktop, dan kebutuhan Internet of Things atau IoT. Saat ini, sistem operasi Ubuntu cukup populer
di kalangan developer dan aktif digunakan oleh lebih dari 3 miliar pengguna di seluruh dunia. Bahkan, perusahaan raksasa seperti Dell, Zendesk, Uber, dan Snapchat juga menggunakan Ubuntu operating system. Ubuntu berasal dari filosofi Afrika Selatan yang berarti humanity to others, di mana harapannya sistem operasi Ubuntu ini dapat menghubungkan interaksi manusia di seluruh belahan dunia. Sistem operasi tersebut pertama kali dirilis pada 2004 oleh Mark Shuttleworth, seorang pebisnis dari Afrika Selatan di bawah perusahaan Canonical. Sebagai pengelola Ubuntu, Canonical bertugas untuk merilis versi Ubuntu yang baru setiap 6 bulan untuk yang reguler dan 2 tahun sekali untuk versi long term service atau LTS. Alhasil, Ubuntu menjadi sistem operasi yang stabil dan berkualitas. Saat ini, Ubuntu menjadi salah satu OS favorit banyak orang karena kemudahannya saat diinstal dan digunakan. Misalnya saja dengan Unity. Sebagai desktop environment atau desktop versi defaultnya, Unity memiliki alat pencarian yang cukup akurat dalam mencari berbagai aplikasi dan dokumen. Ubuntu juga terkenal sebagai OS yang memiliki sistem keamanan lebih baik dalam mencegah malware dibandingkan dengan salah satu pesaingnya, yakni Windows. Padahal, Ubuntu menjadi OS gratis tanpa lisensi. Tak heran, OS ini pun banyak diminati oleh banyak orang. Ubuntu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihannya? Open source dan gratis. Artinya, pengguna dapat menggunakan Ubuntu secara gratis tanpa biaya sepersen pun, dan bahkan pengguna dibebaskan dalam mengubah kode sumbernya untuk keperluan pribadi. Mendukung beberapa software di dalam Windows. Di dalam Ubuntu juga mendukung beberapa software layaknya Windows. Di antaranya adalah Mozilla Firefox, Google Chrome, VLC, dan LibreOffice. Memiliki layanan Thunderbird. Artinya, sistem operasi ini juga memiliki fitur yang bernama Thunderbird, di mana berfungsi untuk memberikan pengguna akses ke email seperti Exchange, Gmail, Hotmail, dan lain sebagainya. Kekurangannya, aplikasi terbatas meskipun beberapa software Windows telah mendukung pada sistem operasi ini. Namun, tetap saja hanya sebatas itu saja. Banyak game yang tidak mengesankan. Memang, terdapat beberapa judul game yang tersedia untuk sistem operasi berbasis distribusi Linux. Tetapi pada dasarnya, sistem operasi ini tidak didesain untuk penggemar game. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusma Polstenistorus. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang bagaimana caranya menginstal sistem operasi Linux Ubuntu ke dalam PC atau laptop kita. Yang pertama-tama yang kita butuhkan adalah file ISO Ubuntu itu sendiri. File ISO itu bisa kita download di situs ubuntu.com. Nah, jika sudah masuk ke dalam situsnya, kita bisa klik Get Ubuntu Desktop. Nah, berhubung karena saya sudah download, jadi saya tidak akan download lagi. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan software Rufus. Nah, software Rufus ini berfungsi untuk membuat bootable live USB untuk kita menginstalnya nanti ke dalam PC kita, menginstal Ubuntu ini ke dalam PC kita. Nah, yang ketiga yang kita butuhkan adalah flash disk. Flash disk ini minimal kapasitasnya yaitu 4 GB. Nah, kemudian kita akan memindahkan file ISO kita ini ke dalam flash disk dengan cara membuka software Rufus. Oke, karena saya sudah menginstalnya, saya akan memberitahukan saja bagaimana cara untuk melakukan untuk memindahkan file ISO ini ke dalam flash disk. Yang pertama adalah kita memilih di device ini letak flash disk kita yang akan kita pindahkan file ISO-nya. Kedua, partition scheme-nya kita pilih MBR partition. File system ini default dan master size ini adalah default. Nah, setelah kita mendownload file Ubuntu-nya tadi, kita masukkan ke dalam new volume label. Ini volume label ini kita masukkan file ISO image kita, image Ubuntu kita. Setelah itu klik tombol start. Nah, dia otomatis akan muncul pemberitahuan ya untuk requirement download. Kita klik yes saja. Setelah itu ada tampilan ini, kita pilih yang recommended. Setelah itu oke. Nah, di sini kita akan diberi pemberitahuan bahwa data yang ada dalam flash disk itu akan dihapuskan dan akan dimasukkan dan akan digantikan dengan file Ubuntu tadi. Nah, ini prosesnya sedang berjalan. Setelah itu live USB sudah ready. Jika ini sudah ada tulisan ready, kita tinggal klik close saja. Setelah itu kita akan merestart
laptop atau PC kita untuk melanjutkan proses instalasi. Sebelum itu kita harus masuk ke dalam boot menu untuk memilih file ISO tadi yang sudah kita pindahkan ke flash disk. Langkah selanjutnya kita akan merestart laptop atau PC kita. Saat proses restart begini, kita untuk masuk ke menu boot option itu kita bisa menekan tombol F12 karena setiap laptop memiliki tombol yang berbeda-beda untuk masuk ke dalam menu boot option. Nah, setelah masuk ke dalam menu boot option, kita pilih flash disk yang mau kita masukkan file Ubuntu tadi. Yang ini sudah saya tandai dengan kotak warna merah. Setelah itu langsung klik enter saja. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita pilihnya install Ubuntu. Ini untuk memilih bahasa keyboard, kita pilih bahasa Inggris. Setelah itu klik continue. Nah, ini untuk metode penginstalannya. Kalau memilih norma instalasi, kita di dalam sistem operasinya itu sudah ada web browser, utilities, office software, games, dan media player. Kalau kita memilih minimal installation, dia hanya akan menginstal software di dalam itu seminimal mungkin. Nah, kalau ini order option ini teman-teman bisa bebas memilih mau dicentang atau tidak. Jadi kalau dia dicentang, dia akan otomatis download update pas saat dia menginstal Ubuntu itu ke dalam PC atau laptop kita. Oke, setelah itu kita klik continue. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman. Kalau saya karena ini akan diinstal ke dalam PC sendiri atau laptop sendiri, jadi otomatis sistem operasi yang sebelumnya ada di laptop ini akan dihapus dan data-datanya semua akan juga ikut terhapus. Jadi saya sarankan sebelum untuk menginstal sistem operasi ini, teman-teman backup dulu semua data-data yang ada di dalam PC teman-teman. Oke, setelah itu kita klik continue. Ini ada tampilan nanti seperti ini. Continue saja. Nah, setelah itu kita akan disuruh memilih tempat atau negara kita ya. Ini teman-teman bisa pilih opsional aja, bebas di mana aja. Nah, di sini kita akan memasukkan nama semua seperti nama username, nama PC kita, memilih password. Oke, next. Nah, setelah itu ini proses penginstalannya, teman-teman tinggal menunggu saja sampai ini selesai. Nah, setelah itu kita dimintakan untuk merestart PC kita setelah penginstalannya selesai, dan saat sudah masuk ke menu ini dia akan meminta password yang sudah kita tentukan tadi. Nah, setelah itu kita akan sudah bisa menggunakan sistem operasinya seperti kita menggunakan sistem operasi Windows. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Sylvester Fabian, kelas 15 2B31 Ilmu Komputer. Saya akan memperjelaskan perintah dasar Linux. Shell atau terminal, pengertian shell adalah sebuah program yang mengambil alih perintah yang diketikkan melalui keyboard dan menyampaikan kepada sistem operasi untuk dapat proses lebih lanjut. Pada umumnya shell juga mengelola proses yang berjalan secara foreground dan background. Shell Linux adalah bagian utamanya. Distronya datang dalam GUI, Graphical Internal User Interface, atau antarmuka pengguna grafis. Tapi ada dasarnya, Linux memiliki CLI, Command Line Interface, atau antarmuka baris perintah. Sedangkan pengertian terminal mengacu pada wrapper pada suatu program yang menjalankan shell, sehingga sebuah terminal bisa dikatakan sebagai tempat menjalankan input dan output. Beberapa perintah pada Linux diantaranya cd. Perintah cd buka terminal, klik. Perintah cd. cd adalah sel yang berlaku mungkin sedikit berbeda dari sel ke sel. Perintah pengguna seperti shell environment untuk menentukan informasi yang berkait pelaksanaannya. Saat menentukan direktori, Anda dapat menggunakan nama jalur absolut atau relatif. Path absolut atau penuh dimulai dari sistem root garis miring, dan path relatif dimulai dari directory.
ketika masuk ke sistem Linux secara default, directory saat kerja saat ini diatur directory home. Nih, seperti ini directory home ini awal. Dengan asumsi bahwa directory ada directory home. Anda dapat menavigasi dengan menggunakan ke directory seperti ini. cd download. Udah. Ada juga cara yang dengan cara yang panjang. cd spasi garis miring home garis miring username dengan nama yang di programnya nama hostnya ya, atau yang pernah dinamain Fabian garis miring download. Nah ya, bisa lagi ke balik ininya, menghilangkan ini atau ke home itu mencet cd aja sang directory. Singkatnya, jika path dimulai dengan garis miring, itu adalah path absolute ke directory. Parent directory pada versi directory ini diwakili dengan satu titik atau dua titik. Setiap titik mewakili directory untuk induk parent, atau dengan kata lain directory tersebut tepat di atas pohon directory yang sekarang. Jika mengetik cd spasi titik lalu enter, singkatnya berarti tidak akan melakukan apa-apa. Ya seperti ini. Misalkan sr lokal share, pas cari directory kita udah ganti, berarti ke directory atau dengan cara cd spasi titik dua kali garis miring home, ada tandanya kan home, atau sama dengan cd titik dua kali saja, baik lagi hilang. Atau coba dengan cd titik dua kali titik dua kali sama aja. Atau dengan src cd spasi titik dua kali src, nggak ada, berarti saya belum bikin file directory ini cd. Kita kembali lagi ke navigasi ke semua directory, klik ketik di cover cd garis. Nah, kita balik di sini. Ini perlu enter saya kedua kali ya. Jadi iya sini. Oke, kita lanjut. Oke, untuk navigasi directory home cukup ketik cd saja udah. Misalnya jika ini mengnavigasi directory download dan directory home, Anda gunakan perintah, yaitu perintah gelombang seperti cd spasi garis gelombang garis miring download. Yep, ini yang atau kita ganti sintaks dari Windows Home dengan sintaks seperti ini, cd garis gelombang username. Tidak ada karena saya belum bikin. Oke, perintah kedua itu perintah clear. Sebetulnya perintah clear adalah perintah sistem operasi di Unix standar digunakan untuk membersihkan layar terminal. Perintah ini pertama mencari terminal, setelah itu mencari tahu basis data terminfo untuk cara membersihkan layar. Dan perintah ini akan mengabaikan semua parameter baris perintah yang mungkin ada. Dan itu perintah tidak mengambil argumen apapun, hampir mirip dengan perintah CLS sistem persennya. Seperti ini sintak clear ini. Clear. Kosong clear. Jadi ini enggak ngilangin
data atau file, cuma ngapusin. Inilah istilah seperti ngapus history dah. Sekarang perintah touch. Perintah touch memungkinkan kita untuk memperbarui timestamp atau cap waktu pada file dan direktori yang ada membuat file memori yang kosong. Cara termudah paling mudah untuk membuat file kosong adalah menggunakan perintah touch. Ya, file baru. Untuk membuat file dan perintah touch diikuti dengan nama file yang Anda buat. Seperti ini. Touch spasi file 1 atau 1.txt. Klik. Atau membuat lebih banyak lagi nih. Atau sekaligus nih, touch file 1.txt spasi file 2.txt spasi lagi file 3.txt dot atau cepet titik, kita enter. Oke, membuat file dengan operator redirection atau pengalihan memungkinkan Anda untuk menangkap output dari suatu perintah dan mengirimkan sebagai input ke perintah file. Ada dua cara untuk mengarahkan output ke file. Operator ini, apa namanya nih, operator ini akan menimpa file yang sudah ada, sedangkan operator double ini akan menambahkan output ke file. Untuk membuat file kosong cukup tentukan file yang Anda sebelum operator redirection. Oke. File spasi file 1.txt. Ini perintahnya sangat pendek ya. Saat membuat file seperti ini, hati-hati untuk tidak menimpa file yang penting yang Anda punya. Membuat file dengan kata cat atau cat, perintah cat paling banyak dengan terutama untuk membaca dan menggabungkan file, tetapi juga dapat digunakan membuat file baru. Untuk membuat file baru, jalankan perintah cat diikuti operator redirection, dan nama file yang ingin Anda buat. Tekan enter. Ketika Anda selesai ketik teks, dan setelah Anda selesai tekan Ctrl D untuk menyimpan file seperti ini. Cat redirection spasi file 1.txt. Tadi seperti ini dari sebelumnya ya. Cat tadi titik kosong ya nih, sekali lagi cat file 1.txt kosong, nggak bisa apa-apa. Kalau udah selanjutnya klik, kalau udah selesai ini tinggal nyimpen Ctrl D, kalau yang lain Ctrl S ya kalau Windows. Ini Linux Ctrl D. Lanjut, membuat file dengan perintah echo perintah echo mencetak string yang dikirimkan sebagai argumen ke output standar yang dapat diarahkan ke file. Untuk membuat file baru, jalankan perintah echo yang diikuti oleh teks yang ingin Anda cetak dan gunakan operator redirection untuk menulis output yang Anda buat. Jika Anda membuat kosong cukup gunakan untuk membuat file baru, jalankan perintah echo diikuti oleh teks yang Anda ingin cetak dan gunakan operator redirection untuk menulis output yang file yang Anda buat. Echo lagi latihan membuat file. Ini redirection file txt. File akan pindah ke file txt itu. Jika ingin membuat yang kosong, cukup gunakan echo redirection file 1.txt.
Kita membuat file menggunakan Heridoc atau Heridocument adalah jenis redaction kemungkinan Anda untuk memberikan beberapa baris input yang suatu perintah. Metode ini sangat sebagian besar digunakan ketika Anda membuat file yang berisi beberapa baris teks dari script shell. Misalnya untuk membuat file data1.txt, Anda menggunakan kode berikut nih. Ini double ini EOF redirection spasi data1.txt some line some other line EOF dapat berisi file konstan perintah. Udah itu kan, kita apa saja nih. Sudah tinggal kontrol desa ya. One dengan command. Ya apa kita lewatkan saja. Kita clear saja dulu. Cara membuat file besar. Membuat besar ini kecepatan harus atau menguji kecepatan ya. Cara membuat file menggunakan perintah dd ya, perintah dd. Untuk membuat file 1 MB Anda jalankan ya. Ayo dd f sama dengan dev garis miring 0 of sama dengan guys sama dengan file gb.test ps1 count 0 pick 1 g. Kita ke copy juga dengan ini. Saya menggunakan perintah filecode atau utilitas baris perintah untuk mengolaskan ruang disk sebenarnya menjadi file. Perintah berikutnya akan membuat file bernama file 1 GB dengan ukuran file 1 GB x test dengan ukuran 1 GB. Oke, kita coba lagi. Filecode garis L 1G spasi file 1GB test. Sudah. Keempat, perintah CP. Perintah CP adalah perintah untuk menyalain file dan direktori pada sistem Linux dari suatu lokasi. Cara menyalain di Linux dengan perintah CP. Untuk menyalain direktori termasuk semua file disebutkan opsi garis R pada contoh ini. CP garis R pictures spasi pictures underscore backup. Sudah selesai. Perintah ini akan membuat direktori secara rekursi atau menyalain semua file disebutkan di sumber direktori tujuan. Opsi saya itu menyalain file dapat digunakan saat menyalain direktori. Perbedaan utama adalah bahwa menyalain direktori perlu menggunakan opsi garis R. Oke, perintah ls list directory content adalah salah satu perintah untuk melihat daftar sebuah direktori atau direktori aktif PWD dalam lingkungan keluarga sistem operasi si Linux. Perintah ls dengan perintah dir dengan DOS adalah salah satu perintah dasar yang harus dilakukan oleh setiap pengguna Linux. Perintah ini digunakan untuk melihat daftar informasi file directory dalam file system. Utilitas ls adalah bagian utilitas NGNU yang diinstal pada semua distribusi Linux. Cara menggunakan perintah ls.
ls tercantum pada urut saja ls. Ini punya dokumen picture public template dokumen file and exit yang tadi kayak ini picture snap video. Melihat dari files, nah kan sama kan dengan file directory kita desktop, download, file txt, dokumen. Nah, sama dengan ini. Ayo kita lanjut. Untuk daftar file dan directory tertentu, berikan per directory ke perintah ls. Sebagai contoh daftar data directory garis miring etc. Oke, kita ls garis miring etc. Nah, ini dia. Banyak juga dapat menuliskan banyak directory ke perintah yang dipisahkan oleh spasi. Nih, ls garis miring etc. garis spasi var spasi etc swd. Backup ini ada. Jika Anda login ke sistem tidak memiliki izin baca suatu directory, Anda akan mendapatkan pesan mengatakan bahwa perintah es tidak dapat menemukan directory. Oke, kita coba es root cannot open directory permission deny. Tambahkan file tersembunyi. Secara default, perintah ini ls tidak akan menampilkan file sembunyi di Linux. File tersembunyi adalah file apapun yang mulai dengan tanda titik. Untuk menemukan file sembunyi, gunakan opsi garis A. Ini seperti di contohnya. ls garis ini garis la gelombang slash. Nih, hasilnya seperti ini. Yang file-file tersembunyi. Contohnya. Misalnya untuk menggunakan file dan directory garis miring var dengan waktu modifikasi dan utuh terbalik. Nih, seperti ini. ls ltr / var. Lihat waktunya akan terbalik kan dari jam ini dari datanya dari sini ini. Atau juga list subdirectory secara rekursif. Argumen dengan argumen garis R untuk memberitahu perintah S menambahkan subdirectory seperti ini. ls garis R. Nah, ini dia subdirectory-nya. Oke, sekian, terima kasih. Sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang sengaja atau tidak disengaja. Saya mohon maaf. Oke, ini salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fikri Khairuddin dari kelas 15 2B31, Prodi Ilmu Komputer, Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan presentasi tugas sistem operasi kelompok saya
Dan materi yang akan saya sampaikan dalam menginstal software melalui Package Manager dan GUI. Alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu GUI. Aku akan mengulas sedikit tentang GUI. GUI merupakan kepanjangan dari Graphic User Interface. Pertama kali, GUI dikembangkan para peneliti dari Aeros Palo Alto Research Center. Penelitian ini membuka era baru dalam tampilan komputer grafis, merupakan sebuah sistem yang membuat para user atau pengguna dapat berinteraksi pada suatu perangkat komputer yang digunakan oleh pengguna tersebut, atau juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras komputer serta memudahkan dalam mengoperasikan sebuah sistem. Jadi, GUI adalah antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Itu ya seperti gambar-gambar atau grafis-grafis yang menunjukkan dan ditujukan untuk memudahkan para pengguna dalam menggunakan sistem operasi. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita dapat tugas di Linux, dan Linux itu ada beberapa yang berbasis GUI, dan ini ada beberapa contoh Linux yang menggunakan berbasis GUI. Dan kebetulan kelompok kami menggunakan Linux Ubuntu. Selain GUI, kita juga harus tahu apa itu Package Manager. Apa sih Package Manager? Package Manager bisa diibaratkan Google Play yang ada di smartphone kita. Kita cukup mencari aplikasi apa sih yang kita butuhkan, aplikasi apa sih yang kita inginkan. Kita cuma butuh satu kali klik, dan aplikasi otomatis terunduh dan terinstal di komputer kita. Tentu tidak seperti di Windows, di mana kita harus mencari file exe dan bahkan mungkin crack-nya. Saat tersedia update untuk aplikasi yang sudah terinstall, Package Manager akan mendownloadnya dari repositories, dan kita bisa melakukan update kapanpun yang kita mau. Ada juga sedikit catatan kelebihan Package Manager. Semua aplikasi yang terinstall bisa diupdate secara terpadu, tidak seperti di Windows, di mana setiap aplikasi melakukan update-nya masing-masing. Install aplikasi pada Linux. Seperti yang dijelaskan, untuk menginstal aplikasi pada sistem Linux, kita menggunakan Package Manager. Yang saya gunakan ini, yang kelompok kami gunakan adalah Linux Ubuntu. Di Ubuntu ada beberapa tipe Package Manager yang bisa digunakan seperti Software Center. Ini adalah yang kayak yang teman-teman lihat, ini adalah Ubuntu Software Center. Ada Update Manager, ada Scientific Package Manager. Sini teman-teman bisa lihat kolom untuk mencari aplikasi yang teman-teman butuhkan. Ada berdasarkan kategori yang aplikasi yang teman-teman butuhkan. Terus ada aplikasi yang top nih, dan terus juga ada aplikasi yang udah teman-teman install, itu tertulis install. Nah, kita cukup cari nama aplikasi yang kita inginkan, dan Package Manager akan mengerjakan semuanya. Ya, Software Center, Update Manager, Scientific Package Manager itu berbasis GUI. Package Manager yang menggunakan CLI melalui terminal adalah apt-get command. Juga
Nah, kita masuk ke tahap atau cara menginstal aplikasi menggunakan package manager ya teman-teman. Kita menggunakan software center dari Ubuntu. Kita mau contohkan itu untuk menginstal aplikasi Blender. Pasti teman-teman yang menggeluti desain 3D pernah bertemu sama aplikasi ini. Oke, kita mulai aja. Dari langkah nomor 1, itu kita buka Ubuntu Software Center. Nih tampilan awalnya teman-teman kayak gini. Ada tempat buat nyari aplikasi yang kita cari. Terus ada rekomendasi aplikasi. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya. Di langkah kedua ini, kita cari, tadi kan kita ingin menginstal aplikasi Blender. Aplikasi Blender kalau berdasarkan kategori itu ada di grafik, kemudian kita cari di 3D. Nah, nanti software center ini akan mengarahkan kita ke aplikasi-aplikasi yang ada di kategori grafik dan 3D seperti yang ada di Google Play HP kita lah. Nah, di langkah selanjutnya ini langkah ketiga, itu tampil aplikasi-aplikasi apa saja yang masuk kategori grafik dan 3D. Karena kita ingin menginstal aplikasi Blender, kita pilih Blender. Kita klik Blender dan kita lanjut ke tahap langkah selanjutnya. Nah, setelah kita pilih Blender, akan tampil more info seperti terdapat ada rating aplikasi Blender tersebut, ada deskripsi dari aplikasi tersebut, terus juga ada detail informasi yang berisi ada size-nya, ada license-nya, dan kapan update terakhir, update apa saja yang tersedia kemarin. Nah, di langkah keempat ini kita bisa langsung menginstal dengan mengklik icon install ini teman-teman. Nah, kita klik install, si software center ini, Ubuntu Software Center ini akan mengurus semuanya kayak persis seperti yang ada di Play Store kita di HP. Persis seperti di Play Store HP kita, setelah kita pencet install tadi, aplikasi akan terunduh dan terinstall. Kita hanya perlu menunggu aplikasi yang kita install terinstall. Seperti Blender ini yang kita tadi install. Kita hanya perlu menunggu sampai ini terinstall di komputer kita. Kalau misalnya untuk mengecek udah terinstall atau belum, kita cuma perlu klik atau tekan tombol super, tombol Windows di keyboard, dan cari aplikasinya, aplikasi Blender ini, dan klik icon Blender untuk membuka aplikasi apakah sudah siap digunakan, atau kalau sudah siap digunakan akan berjalan dan kita lihat tampilan programnya di slide selanjutnya. Nah, jika sudah terinstall dan terbuka, ini adalah tampilan dari program Blender yang sudah kita install, dan mudah sekali tentunya untuk menginstal aplikasi melalui package manager. Kalau di Ubuntu ini kita pakai Ubuntu Software Center. Jadi persis seperti App Store atau Play Store yang ada di smartphone kita ini loh teman-teman. Nah, kalau menginstal program di Linux tidak hanya melalui package
Manager. Juga kita bisa menginstal melalui terminal. Sekarang saya juga ingin menunjukkan caranya bagaimana menginstal program melalui terminal. Kita ingin ambil contoh dengan program mPlayer ya teman-teman. Sebelum kita menginstal, kita buka dulu terminal dengan tekan pintasan Ctrl Alt plus T, itu akan otomatis terbuka terminal seperti yang ada di gambar ini ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, setelah teman-teman menekan Ctrl, Alt, dan T tadi, akan keluar tampilan terminal dari Linux. Ini adalah contoh tampilan terminal dari Linux. Dan teman-teman jika ingin menginstal aplikasi melalui terminal, teman-teman ketikkan ini sudo apt-get install. Ini adalah perintah yang digunakan di terminal Linux untuk menginstal aplikasi. Nah, untuk mPlayer ini adalah nama aplikasi yang teman-teman mau install. Karena saya mau install mPlayer, saya tulis mPlayer. Kalau teman-teman mau install Blender, teman-teman bisa tulis Blender di sini. Dan lalu teman-teman cuma perlu tekan enter dan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di langkah selanjutnya teman-teman akan diminta password. Teman-teman nggak usah bingung kalau udah diminta password. Kata sandi yang perlu dimasukkan adalah entry yang digunakan pada halaman log masuk. Cukup ketikkan kata sandi, terus teman-teman tekan tombol enter. Jika kata sandi teman-teman masukkan tepat, tindakan akan dilanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, di langkah selanjutnya teman-teman akan seperti diminta konfirmasi. Di sini akan diminta konfirmasi. Nih, do you want to continue? Nah, teman-teman kalau mau lanjut, ketikkan Y di sini nih, sesuai yang ditunjukkan. Nah, itu menunjukkan teman-teman ingin melanjutkan menginstal atau melanjutkan tindakan. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, setelah teman-teman lewatin tadi konfirmasi itu, teman-teman cukup menunggu aplikasi yang teman-teman install terinstall. Tunggu seperti ini, seperti saya mau install mPlayer ini, cukup tunggu. Ntar setelah terinstall, teman-teman hanya perlu ketikkan nama aplikasi teman-teman yang teman-teman install tadi, lalu tekan enter dan aplikasi akan berjalan. Untuk teman-teman itu adalah materi yang saya sampaikan, materi tentang menginstal aplikasi di sistem Linux melalui GUI dan melalui terminal, melalui Linux Ubuntu, dan materi-materi yang teman-teman saya sebelumnya sampaikan juga mohon maaf jika ada kesalahan dari teman-teman saya dan juga materi yang khususnya saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.